Itu baru 100. Nanti bakal banyak, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala قال أبو سعيد الخدري في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما دخلت السماء الدنيا رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيرا ويسر به ويقول روح طيبة خرجت من جسد طيب ويقول لبعضها إذا عرضت عليه أف ويعبس بوجهه ويقول روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. قال قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم تعرض عليه أرواح ذريته فإذا مرت به روح المؤمن منهم سرامها وقال روح طيبة خرجت من جسد طيب وإذا مرت به روح الكافر منهم أنفا منها وكرهها وساءه ذلك وقال روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan kita, masih membahas tentang kisah daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, yang hari ini adalah melanjutkan dari yang lalu. Qala Abu Sa'id al-Khudri, berkata Abu Sa'id al-Khudri fi hadithihi, dalam hadisnya, Inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Lama dakhaltu sama'ad dunia, ketika aku masuk ke langit dunia, langit pertama, langit yang di atasnya bumi, ya, ketika aku masuk ke langit itu, ra'aitu biha rajulan, aku melihat, dalam sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, aku melihat di langit pertama tersebut rajulan, seorang laki-laki, jalisan, lagi duduk, seorang laki-laki lagi duduk, tu'rudu alaihi,
di langit pertama itu laki-laki tersebut tu'radu alaihi arwah bani Adam, dipaparkan di hadapannya ruh-ruhnya anak Adam manusia, ruh-ruhnya para manusia ditunjukkan kepada laki-laki tersebut yang lagi duduk di langit pertama. Fayaqulu li ba'dihha, maka berkatalah laki-laki tersebut, idza urida alaihi khairan wa yusarru bihi, kalau yang dilihat adalah ruhnya cakep, dia girang gitu. Wa yaqulu, maka berkatalah orang laki-laki tersebut, ruhun thayyibah, ini ruh yang baik, kharajat min jasadin thayyib, keluar daripada jasad yang baik, ruh yang baik keluar dari jasad yang baik gitu. Kemudian wa yaqulu li ba'dihha, ketika melihat ruh yang lain dipaparkan di depan laki-laki tersebut, uffin gitu ya, nggak suka. Wa yu'abbis wajha biwajhi, mengkerek wajahnya, nggak suka, nggak demen. Wa yaqulu, dan berkata, ruhun khabisah, ini ruh jelek, kharajat min jasadin khabis, keluar daripada jasad yang jelek, yang enggak bagus. Qala, maka bersabda Nabi Muhammad, qultu man hadza ya Jibril, maka bertanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, siapa orang itu wahai Jibril? Qala hadza, berkata malaikat Jibril, ini adalah hadza abuka Adam, ini ayahmu Adam. Inilah yang duduk tersebut adalah ayahmu Nabi Adam. Terus tu'radu alaihi arwah dzurriyyati, dipaparkan ke hadapannya semua keturunannya, semua yang meninggal dari keturunannya dilihat di depan, dilihatkan di depan Nabi Adam, kelihatan. Maka fa idza marra alaihi ruhul mu'min, kalau kelihatan yang terlihat adalah yang lewat adalah ruh seorang mukmin, ya, maka senang dan berkata tadi ruh orang baik keluar daripada jasad yang baik. Tapi kalau yang dipaparkan adalah ruhnya orang kafir, kalau yang dipaparkan adalah ruh orang kafir, enggak, Nabi Adam enggak suka apa, dan mengatakan ini ruh enggak bagus, keluar daripada jasad yang enggak bagus, ya. Kemudian summa raja'a ila hadis Abi Sa'id al-Khudri, kemudian melanjutkan daripada hadis tersebut, qala summa as'adani ila sama'il tsaniyah, kemudian aku dinaikkan lagi ke langit yang kedua. Fa idza fiha, ternyata di langit kedua tersebut ada ibna khalah, ada dua sepupu. Ibna khalah sepupu mesan. Ada dua ibna khalah. Ada di langit kedua itu ada dua sepupu. Isa bin Maryam sama Yahya bin Zakaria. Dua-duanya di langit kedua. Nabi Isa bin Maryam sama Nabi Yahya bin Zakaria ketemu di situ, ya kan? Nabi kan umurnya lahirnya nggak jauh itu antara Nabi Isa sama Nabi Yahya, hanya beberapa bulan, ya kan? Yang lahir pertama siapa? Ya, Nabi Yahya. Nabi Isa kan penutup Nabi Bani Israel. Ya, Nabi Isa adalah penutup Nabi di Bani Israel. Habisnya para Nabi di Bani Israel dengan ditutup dengan Nabi Isa. Baru setelah itu Nabi Muhammad SAW, ya kan? Maka Nabi Yahya lebih lahir lebih dahulu. Itu pun berkat ibunya Nabi Isa. Nabi Isa kan ibunya Siti Maryam, ya kan? Maka Nabi Zakaria doa berkatnya ibunya Nabi Isa. Ya, maka dapatlah anak. Lahir, nggak lama lahir Nabi Isa. Ya, jadi mereka berdua mesanan ya, ibnu khalah, mesanan. Dua-duanya di langit yang kedua. Summa as'adani ila sama'i tsalitsah, kemudian aku diangkat lagi, kata Rasulullah SAW, ke langit yang ketiga. Fa idza fiha rajulun, ternyata di situ ada seorang laki-laki. Suratuhu ka suratil qamar lailatul badri, wajahnya kayak purnama, kayak bulan purnama. Di langit ketiga. Qala qultu, maka aku bertanya, man hadza ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala hadza akhuka Yusuf bin Ya'qub, Nabi Yusuf bin Ya'qub, ya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Akhuka Yusuf bin Ya'qub, ini saudaramu Nabi Yusuf. Wajahnya seperti bulan purnama, bercahaya. Kalau lewat di lorong-lorong Mesir,
itu mantul cahaya di lorong gitu mantul terang gitu ke dinding-dinding dari lorong tersebut Nabi Yusuf kalau apa cahayanya ya di langit yang ketiga. Kemudian summa as'adani ila sama'ir rabi'ah. Kemudian aku diangkat lagi ke langit keempat. Fa idza fiha rajulun. Ternyata di situ ada seseorang laki-laki. Fas'altuhu man huwa? Siapa dia? Qala hadza Idris. Ini adalah Nabi Idris. Qala yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'nahu makanan 'aliyah. Itu ya dalam Quran, rafa'nahu makanan 'aliyah yang dimaksud itu adalah Nabi Idris. Wa rafa'nahu dan kami angkat dia makanan tempat 'aliyah yang tinggi. Itu yang tinggi itu langit keempat. Tinggi. Nabi Idris diangkat ke situ. Ya, Nabi Idris diangkat ke situ. Ya, ada yang bilang meninggal di situ, ada yang bilang apa, ya kan? Jadi diangkat dalam keadaan hidup, diangkat dalam keadaan hidup oleh malaikat, temannya kan malaikat. Naik ke malaikat terbang ke langit keempat. Apakah di situ ruhnya dicabut apa enggak? Ada khilaf itu Nabi Idris. Kalau Nabi Isa kan belum meninggal memang di langit kedua, ya kan Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup langit kedua, ya belum meninggal. Nabi Idris juga ada yang bilang belum meninggal, ada yang bilang meninggal di sana, meninggal di langit keempat. Posisi Nabi Idris di langit keempat. Kalau ilmu geografis, kalau langit keempat itu posisi matahari. Kalau di tafsir ya, tafsir posisi matahari itu beredarnya di langit keempat. Ikut perputaran langit keempat. Langit keempat itu berputar kan atas bumi, maka perputaran itu matahari ikut putaran itu. Kalau langit kedua ini langit kedua apa? Langit kedua kalau ikut ilmu tafsir ya, kalau di ilmu tafsir teori apa? Ptolemy itu langit kedua bukan apa itu? Bukan Merkuri. Perputaran itu. Langit ketiga Venus. Kalau ikut teori Ptolemy ya, Ptolemy. Maka Nabi Idris tersebut langit keempat. Summa as'adani ila sama'is khamisah. Kemudian aku diangkat ke langit yang kelima. Fa idza fiha kahlun abyad ras wa lihyah 'azimil asnun. Lam ara kahlan ajmal minhu. Aku melihat seorang yang di atas pemuda ya. Kahlan itu 40-an, sekitar 40-an. Oh, lagi gagah-gagahnya, ya kan? Laki-laki gagah. Lam ara kahlan ajmal minhu. Saya tidak pernah Rasulullah melihat seorang yang seumuran itu lebih ganteng dari lebih cakep dari dia. Qala qultu man hadha ya Jibril? Aku bertanya, siapa wahai Jibril, siapa ini? Qala hadha al-muhabbab fi qaumi, yang dicintai oleh kaumnya. Ini seorang ini adalah seseorang yang dicintai di kaumnya. Siapa dia? Harun bin Imran. Nabi Harun. Nabi Harun di posisi langit kelima. Langit kelima tinggi. Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Saudara Nabi Musa. Harun bin Imran, Musa bin Imran. Saudara Nabi Musa. Tapi di langit kelima posisinya. Nabi Harun dicintai sama kaumnya. Qala tsumma as'adani ila sama'i sadisah. Kemudian aku diangkat lagi ke langit yang ke-6. Fa idza fiha rajulun Adam tawil. Adam maksudnya warnanya coklat, apa enggak putih. Apa kulitnya kulit tanah gitu, warna tanah. Adam kan warna tanah gitu maksudnya. Tawil, tinggi. Aqna ka'annahu min rijal syanwah dari kota seperti orang-orang dari kota Syanwa'ah. Faqultu lahu man hadha ya Jibril? Kemudian aku bertanya, siapa ini wahai Jibril? Qala hadha akhuka Musa bin Imran. Nabi Musa di atas lagi. Nabi Musa di langit ke-6 tuh. Nabi tadi saudaranya Nabi Harun di langit ke-5, Nabi Musa langit ke-6. Kalau di ilmu tadi itu geografi Ptolemy Jupiter beredar di langit ke-6. Peredaran Jupiter mengikuti pergeseran langit yang ke-6, ikut bersama dengan
Nabi Musa di situ. Di langit ya, di langit ke-6. Qala ya kan? Itu. Hada akhuka Musa bin Imran. Tsumma as'adani ila sama'i sabi'ah. Kemudian aku diangkat lagi ke langit ke-7. Fa idza fiha kahlun jalisun ala kursiyyin ila babil baitil ma'mur. Ternyata aku melihat di sana ada seseorang ya, duduk di bangku di hadapan pintu suatu bangunan namanya Baitul Ma'mur. Duduk di hadapan pintu, kalau depan pintu masjid gitu, depan masjid seperti depan masjid Haram. Masjid Haram ada di depannya ada pintu, duduk di bangkunya situ ngadep ke Masjid Haram gitu. Lagi duduk, wah haibah. Lagi duduk ngadep ke Masjid Haram. Wah siapa ini orang? Kan wah dahsyatnya. Baitul Ma'mur kayak Masjid Haram. Masjid Haramnya kita di bumi, di sana Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu seperti Masjid Haramnya kita di bumi. Di langit tuh Masjid Haramnya itu Baitul Ma'mur. Ini orang ini duduk di bangku di depan. Waduh, kita bawa bangku diusir. Bawa bangku cuma duduk di depan Masjid Haram diusir. Mau duduk sana kemana bisa? Ya kan? Duduk di depan, ini di langit ke-7. Langit ke-7 yang tertinggi ya. Langit cuma 7. Nggak ada lagi, langit lapisan langit 7 cuma. Di atasnya udah kursi, udah arsy ya. Langit cuma lapisan 7. Ya kan? Kemudian yadkhulu kulla yaumin 70 alfa malak. Masuk ke dalam Masjidil Haram itu, Baitul Ma'mur itu yang di langit tersebut, langit ke-7. Setiap hari masuk ke situ untuk beribadah 70.000 malaikat. Mesti masuk ke situ. La yarji'una fihi ila yaumil qiyamah. Dan ketika mereka sudah masuk ke situ beribadah kan tawaf di sana. Ada Ka'bahnya di sana. Jadi Ka'bah di sana, Ka'bah di bumi katanya sejajar. Artinya kalau jatuh itu Ka'bah di sana, nimpa Ka'bah di bumi. Saking sejajarnya. Jadi di sana tawaf juga malaikat. Di sini tawaf juga manusia kita. Jadi di sana yang wajib masuk ke sana 70.000 tiap hari. Malaikat mesti masuk ke situ buat tawaf ibadah kepada Allah. Tawaf di sana. 70.000 malaikat. La yarjiuna fihi. Ketika mereka sudah masuk di hari itu kan keluar, habis itu kelar ibadah keluar. La yarjiun, tidak boleh kembali. Fihi, ke situ lagi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kuotanya habis, lebih padat dari makanya penghuni langit lebih padat dari bumi. Jakarta ini macet tuh kalau di hari Senin. Kagak ada apa-apanya dibanding penghuni langit. Setiap jengkalnya ada orang, ada malaikat. Kita jengkal aja ngasal-ngasal gitu, pasti ada malaikatnya. Ya, di langit. Saking padatnya. Kalau ini mah kita padat condet doang. Condet padat, setiap jengkal ada rumah. Di sana setiap jengkal ada orang. Jadi ada malaikat maksudnya. Jadi kuotanya nggak mungkin. Kalau dikasih masuk lagi nggak kembali yang lain kali ya, nggak tahu. Dia 70.000 masuk layar jiuna, tidak kembali, nggak boleh kembali lagi. 70.000 udah sekali doang, udah keluar. Yang lain baru lagi. Kayak kita kan dibatasin kalau haji, batasin kuotanya kan dari sana, ya kan segini. Kalau semuanya dikasih, wah nggak muat, ya kan tidak bisa. Jadi nggak boleh kembali sampai hari kiamat. Mereka jatahnya sekali doang seumur hidup gitu. Kalau kita masih ada berapa kali ya? Kalau orang Saudi 5 kali setahun sekali ya kan. Ini mereka seumur hidup sekali. Seumur dunia, kiamat, seumur dunia sekali. Lam ara rajulan asbah bi sahibikum. Itu orang yang dilihat oleh Nabi SAW tersebut lagi duduk di depan Baitul Ma'mur tersebut di bangku. Kata Nabi SAW, lam ara rajulan, aku nggak pernah melihat seseorang asbaha bi sahibikum. Nggak pernah aku melihat orang lebih mirip dengan sahib kalian. Siapa sahib kalian? Aku maksudnya, kata Nabi SAW. Aku nggak pernah melihat orang lebih mirip dengan aku daripada dia. Orang tersebut yang aku lihat itu mirip banget sama aku, kata Nabi SAW. Mirip banget sama aku. Wala sahibukum asbah bihi minhu, dan aku pun mirip banget kayak dia. Karena aku nggak pernah lihat ada orang lebih mirip daripada dia kepada aku, dan aku pun mirip seperti dia dalam semuanya, dalam tubuh semua. Ya.
Qala qultu, maka aku bertanya, man hadza ya Jibril? Siapa wahai Jibril, siapa dia? Qala hadza abuka Ibrahim, ini ayahmu Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ibrahim ya. Sendiri, Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim ketika itu masih di dunia sendiri menyembah Allah. Nggak ada ketika itu orang nggak ada yang kenal Allah. Nabi Ibrahim sendirian eh, mencari Allah, menemukan dan mendakwahkan. Ketika itu sampai kan mendakwahkan sendiri, nemuin yang wajib disembah, yang pantas disembah adalah yang menciptakan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, itu ucapan Nabi Ibrahim itu. Inni wajjahtu, dia lihat orang semuanya pada kocar-kacir nyembah berhala, nyembah planet disembah. Wah, dulu kan ada negeri namanya apa itu? Pintu-pintu negerinya itu, pintu-pintu kotanya itu gambar planet. Ada Jupiter, ada ini. Mereka lihat nih, nyari Allah mana ya? Apa yang patah cari ke langit. Oh, itu terangan, yang terang itu kali itu yang kita sembah. Oh, Jupiter. Orang cari gitu, nyari gitu. Orang-orang manusia di zaman itu. Makanya itu mereka sudah kenal itu benda-benda langit itu. Ini antik nih. Ini Saturnus dulu kok gitu. Ini Saturnus kali. Jadi bikin tuh semua lambang-lambang. Oh, matahari aja deh, bulan aja deh gitu. Itu semuanya itu mereka jadi sembahan dulu. Macam-macam dia, ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah ini. Itu Nabi Ibrahim sendirian. Nggak ada gini, mau ada gini, Nabi Ibrahim kalau udah jamaahnya segini. Waduh, ini sendirian. Ngajak orang, ini wajah tuh wajahiyya lilladzi fatarasam. Jangan nyembah macam-macam. Kita sembah yang menciptakan itu semua. Ya kan? Kopi ada yang bikin nggak? Oh, kopi tadi nggak ada tentunya. Ada kopi. Nggak ada yang bikin, tiba-tiba ada gitu kan? Itu orang gila yang bilang kopi gini ada di sini dari manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau lihat kopi dia bilang bisa terjadi tanpa ada yang bikin, itu orang nggak ada akal. Mau manusia dari zaman Nabi Adam sampai anak kecil mau orang gede, mau orang kafir mau orang muslim, pasti logikanya ada di kopi, ada yang bikin, ada yang ngaduk. Maka yang kita sembah ini kopi aja mesti ada yang bikin. Ini lihat Jupiter, lihat tuh yang kalian lihat itu semua. Lebih wajib matahari, lihat semuanya. Kalau udah kita kan nggak lihat Allahnya kan, nggak lihat Allahnya, mana Allahnya? Ya, lihat kopinya kan emang lihat yang bikin, emang lihat yang bikin kopi. Yang lihat kan kopinya aja. Panggil yang bikin kopi biar percaya, nggak perlu, ada lihat kopinya udah tahu ada yang bikin. Lihat kopinya aja, udah, nggak perlu dipanggil yang bikin kopi, udah yakin. Yang bikin kopi itu ada, panggil nggak? Perlu, Anda was-was, Anda ragu supaya yakin, panggil dulu, Anda mau lihat langsung, nggak perlu kan? Pas lihat kopi, langsung ada yang bikin. Pas lihat kopi ada yang jahit, pas lihat bangunan ada yang, tanpa ngelihat tukangnya, bangunan ada yang bikin. Ya. Ini gitu juga, yang langit semesta ini lebih susah. Allah kita disuruh. Maka Nabi Ibrahim itu ketika itu, ini wajah yang lilladzi fataras samawati. Kesimpulannya yang disembah adalah fataras yang menciptakan langit dan bumi. Laut, ke laut dong sekali. Jadi dicontoh aja. Ke laut itu lihat air itu serem. Air sebanyak itu tuh lihat tuh. Emang ada gitu aja. Lihat tuh abu. Itu mah kalau nyerang kita. Laut lihat tuh airnya sebanyak itu, lihat tuh dari pantai. Maka yang kita sembah yang menciptakan. Walaupun kita nggak ngelihat Allahnya, kita lihat ciptaan seperti kita lihat kopi, kita langsung lihat ada yang bikin. Nggak mesti kita panggil orang yang bikin kopinya baru kita yakin, nggak mesti. Lihat baju ada yang jahit, nggak mesti panggil tukang jahitnya. Kita lihat nih daun-daunan, ikan-ikanan, kucing, kita lihat laler tuh. Kan mana laler ada di Ciawi ada laler lagi pengajian hinggap laler panjang beda warnanya emas, kepalanya matanya hijaunya mewah, hijau dok gitu. Ini yang emas. Aduh, ya kan? Perhatiin dong, jangan diusir aja, lihat tuh. Ini ciptaan Allah Taala. Ada yang bisa bikin kayak laler? Kagak ada. Pesawat kan, canggih pesawat kan? Pesawat bikin repot pesawat. Kalau mau mendarat tuh, ini lihat ya, nggak boleh rumah tinggi-tinggi, pinggirin, bikin landasan ya kan,
Dia usir-usir itu orang sekitar bandara kan. Kalau mau mendarat tuh repot, orang semua repot. Baru mendarat, ya kan? Kalau ada lubang dikit, hancur. Nggak boleh, mesti clear. Ya kan? Canggih, pesawat canggih nggak? Canggih, bangga. Ada yang bikin nggak? Wah, orang pinter. Pinter banget ya kan? Pinter banget. Kok tahu? Lihatnya pesawat doang, lihat yang bikin nggak? Yang nggak lihat kan? Yakin? Laler lebih canggih dari pesawat. Laler, nggak ada apa-apanya tuh teknologi pesawat kan? Ini pesawat kalau mau mendarat gitu repotnya, laler. Di kipas angin. Kebalik lagi gitu mendaratnya. Ada pesawat mana yang bisa mendarat kebalik? Pesawat mana yang bisa mendarat kebalik? Tuh sayapnya itu ditepok, terbang lagi. Pesawat coba tepok, belum langsung masuk ke laut. Masuk ke laut. Gak ada apa-apa teknologi yang orang banggakan. Gak ada apa-apanya dengan laler doang kalah. Dengan laler doang kalah. Dunia ini, seluruh dunia dengan sayap laler aja Allah Ta'ala, dengan sayap laler dalam hadis. Kalau dunia ini senilai sayap laler aja, setengahnya, bukan sayap laler 2. Kalau nilainya dunia ini senilai setengah sayap saja, berarti nggak ada segitu. Nggak bakal Allah kasih. Kalau dunia ini ada harganya gitu maksudnya, nggak bakal Allah kasih orang kafir minum seteguk air pun nggak bakal kasih. Ada di hadis. Kalau ditimbang di dunia nilainya satu sayap laler aja senilainya itu, Allah bakal pelit, nggak bakal kasih ke orang kafir minum satu teguk air. Saking nggak berharganya dunia, ambil di dunia gitu, ambil di dunia. Kalau yang buat kita mah, wah surga, wah surga. Nah, ya, jadi kalau laler aja nggak bisa mereka, teknologi laler nggak bisa mereka. Maka yang kita sembah, yang ciptain laler tuh, jangan susah nyari Allah, nggak usah, jangan susah nyari Allah Taala. Ya kita lihat nih, kita pelajari, kan disuruh kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis wa yatafakkarun, disuruh berpikir. Kita lihat dong, lihat ini apa ciptaan Allah. Kita lihat nih ya, kita nggak bisa kan lihat ke langit, kita ke laut, supaya kita menambah keyakinan kita sama Allah Taala. Dan dialah Allah Taala. Nabi Ibrahim di situ, Nabi Ibrahim adalah yang ditemukan oleh Rasulullah SAW ayat ke-7. Setelah itu apa? Tsumma dakhala bil jannah. Ketika itu, kemudian setelah itu aku dimasukkan ke surga. Setelah ketemu Nabi Ibrahim, aku kata Rasulullah dimasukkan ke surga. Jadi surga di langit ke-7 letaknya. Surga di langit ke-7 letaknya. Jadi kalau mau masuk surga itu mesti naik dulu ke langit ke-7. Karena letaknya di sana luas, gitu kan. Langit makin tinggi makin luas. Jadi ntar nggak ada langit lagi di atas surga. Jadi kita kan langit pertama atas kita, langit kedua atasnya langit pertama. Artinya langit habis langit ke-7 kan nggak ada langit lagi. Maka surga di atas langit ke-7, nggak ada langit lagi, adanya di bawah naungan arsy. Di bawah naungan arsy. Jadi langitnya surga arsy. Nggak ada matahari lagi. Jadi cahayanya bukan pakai matahari lagi nanti di surga. Cahayanya pakai cahaya arsy. Cahaya arsy. Nggak ada gelap. Di surga nggak ada gelap. Di surga nggak ada bau. Di surga nggak ada yang jelek-jelek, nggak ada. Nggak ada apa. Jadi kalau mau kamar mandi puas-puasin di dunia aja. Di sana nggak ada kamar mandi. Jangan cari kamar mandi di sana. Orang mau kublat, nggak ada di sana kamar mandi. Kalau yang demennya di kamar mandi, di dunia di kamar mandi puas-puasin, ya kan? Puas-puasin. Di sana nyari kamar mandi nggak ada, terus nggak ada WC, nggak ada, itu gimana? Yang mana ada yang bau-bau di sana? Makanan aja kita makan nih, makan. Kita pengen makan burung bakar, gitu kan? Soalnya makanan burung-burung, makanannya raja-raja. Makanan itu makin langka, makin enak. Jadi bukan makan yang biasa-biasa lagi. Burung makin langka. Cari orang raja-raja, orang kalau raja-raja itu mau makan burung yang antik. Coba buru, ambil, makan. Rasanya beda. Jadi ntar kita makan sana makan burung. Pengen lihat itu burung tuh kalau dibakar. Bisa makan, sampah, ada sampahnya. Ya kan? Gak boleh ada sampah di surga. Habis kita makan, udah kelar, kita kenyang, jadi burung lagi terbang. Jadi burung lagi terbang, gak ada sampah. Emang dibuang gitu, tong sampah mana? Gak ada tong sampah di sana. Terus kita mau buang airnya gimana? Kita bisa makan banyak. Makan gitu, di surga kan makanan banyak banget. Gimana kita bisa nikmatin untuk makanan segitu banyak? Perut cuma segini.
Kalau orang kafir perutnya 7. Orang kafir dikasih Allah Ta'ala lambungnya 7 di dunia. Lambungnya 7. Lihat orang kafir itu makan banyak, sanggup. Kalau kita nggak ada, kita makan dikit aja tuh, ngap. Orang kafir dikasih 7. 7 kali lipat kita makannya. Memang begitu. Karena habis, nikmatnya udah habis. Kita nanti di sono, wah, kalau makannya cuma segini doang, di sono, prasman itu mah nggak ada hingganya. Kita masuk prasman. Setiap kita masuk ruangan prasman. Habis itu istirahat, prasman. Terus kita makannya gimana? Cicip doang supaya makan semua. Kagak, dikasih kemampuan sama Allah Ta'ala makan semuanya. Bisa masuk. Nikmat semuanya bisa kita nikmatin. Terus ntar jadi apa? Jadi kotoran? Kagak jadi kotoran. Jadi minyak wangi keluar dari keringat kita. Nyerupnya itu diproses itu jadi minyak wangi keluar dari keringat badan kita. Kagak ada kotorannya. Jadi minyak wangi. Jadi keringat gitu, padahal wangi minyak wangi gitu. Enggak ada WC. Mudah-mudahan Allah tanya itu mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga dan tetap di akhir umur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dikasih husnul khatimah wa la hadatul hamd wal fatihah. رسول الله سلام عليك يا